Oke, baik, kita sudah tiba di segmen terakhir dan ini saya ingin awali dulu. Di sini sudah ada audiens, ada rekan-rekan mahasiswa. Ini mungkin yang masih usianya juga remaja, belasan tahun atau awal 20-an. Saya ingin, silakan. Saya kira di negara ini semua masalahnya itu ada pada letaknya ada pada penegakan atau supremasi hukum. Gimana semua yang diwacanakan itu gagal? Itu karena supremasi hukum di negara kita itu kurang kurang supremasi hukum itu kayak dilemahkan di negara kita ini. Kita punya KPAI, kita punya Komisi 1. Kan semuanya itu udah dipilih dan udah punya power. Tinggal regulasi perjalanannya itu ya tergantung supremasi hukum kita dan niat-niat dari bapak-bapak di depan yang nantinya ini akan terpilih dan masuk ke Senayan ataupun ke Kebon Siri. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan, saya ingin ke Bung Horas dulu. Ada supremasi hukum, penegakan hukum yang dirasa ini adalah kunci atau yang paling utama harus ditegakkan terlebih dahulu. Saya perlu ralat dulu, nggak ada yang Kebun Siri. Senayan semua nih. Senayan semua. Jadi memang dampak akibat dari aturan itu memang ke ranah hukum. Ranah hukumnya itu memang juga masih bagi dua, pidana maupun perdata, fisik maupun kerugian. Nah, untuk mengakomodir itu tadi saya sudah katakan dari pertama, bagaimana kita melakukan satu terobosan abnormal. Aturan yang betul-betul dilakukan bersama-sama untuk pada akhirnya masuk ke ranah hukum. Masalahnya abnormal ini susah disepakati bersama susah, tidak nanti? Karena begini, kalau kayak dulu ya, dulu ada itu drama atau film beranak dalam kubur. Sedangkan orang nggak pernah mungkin beranak dalam kubur. Kadang-kadang aneh-aneh aja. Judul-judulnya tuh harus disensor. Aturan mainnya sangat jelas mengakomodir itu. Mulai dari tema yang dilontarkan untuk di masyarakat itu dia dibikin sedemikian supaya tidak masuk ke ranah yang irasional penontonnya. Bagi ini menarik soal tadi ada judul-judul yang agak sedikit menyimpang. Itu sudah menjadi entry point untuk kembali menggiring masyarakat untuk berperilaku yang tidak baikkah? Dari judul saja juga sudah agak. Iya, jadi sebetulnya memang reaksi daripada masyarakat itu bermacam-macam ya. Kita masyarakat tidak bisa kita samakan. Ada yang masih kecil, ada yang remaja, ada yang orang tua. Nah, untuk orang-orang dewasa mungkin mereka akan lebih cerdas untuk melihat. Mereka akan memilih konten daripada hanya visual. Namun untuk remaja dan anak-anak, visual itu nomor satu. Baru kemudian mereka paham konten. Bahkan mereka mungkin harus dibimbing untuk memahami konten. Jadi bisa saja itu juga sebagai salah satu salah satu dari pembelajaran untuk dari anak-anak karena mereka tidak paham secara komprehensif apa sebetulnya yang mau ditayangkan. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan seperti tadi setiap konten itu harus disesuaikan dengan usia, kapan harus tayang dan lain-lain. Itu harus diregulasikan dengan tepat begitu. Silakan. Ya, saya sepakat idealnya seperti itu, tapi faktanya kembali terus berulang ya. Kembali lagi saya menghimbau industri televisi yang harus berubah kalau saya bilang. Karena kita yang punya tanggung jawab besar mengarahkan bangsa ini mau kemana. Kalau anak muda kita suguhi dengan tontonan yang begitu-begitu terus, 20 tahun ke depan korban berjatuhan terus-menerus. Iya, justru regulasi itu adalah PR bapak-bapak semua. Untuk dan PR-nya akan semakin berat, bebannya jangka semakin berat. panjangnya adalah kita buat regulasi, tapi kalau pelaksana teknisnya tidak mematuhi, apa mau dikata. Ya, dan kita berangan-angan saja, tapi yang Wahyu tadi bilang political control, self control di dalam media itu penting ditanamkan. Kenapa KPI perlu diperkuat, kenapa Dewan Pers perlu dilibatkan. Memang media ini agak spesial, tidak bisa langsung masuk ranah pidana atau perdata. Kadang-kadang harus ada kode etik, kalau melanggar kita dipanggil, klarifikasi dan segala macam. Tapi saya pikir bentuk klarifikasi itu bisa menjadi pembelajaran. Satu acara kalau sudah ditegur sampai 15 kali, masa masih ada gitu logikanya begitu. Jadi perlu yang saya bilang political will dari pemilik media, ya udahlah berhentikanlah tuh acara, cari yang lebih bagus lagi atau lebih kreatif, atau tidak perlu meniru tapi kira-kira berbeda lah dengan yang lain. Gitu. Dan terakhir saya ingin minta ke dua panelis untuk memberikan closing statementnya 1 menit. Kang Prof. Karim dulu. Terakhir. Ya saya ingin mengulangi, masih ada waktu untuk berkampanye dan perbanyaklah memperlihatkan sesuatu dan mengurangi hanya mengatakan sesuatu. Sebab masyarakat akan melihat dari apa yang sudah dilakukan, bukan apa yang dikatakan. Oke, baik. Manggi, silakan.
Oke, mungkin dari saya adalah betul kita memang pemirsa itu memiliki imitating behavior gitu, kita meniru gitu. Oleh sebab itu memang saya titipkan perilaku-perilaku yang memang secara positif bisa ditiru oleh masyarakat. Ada 4 hal yang saya tadi bilang adalah motif dari para caleg ini, teknik apa yang digunakan, rasionalisasi terhadap apa yang dilakukan, dan sikap tegas dari para caleg ini terhadap apa yang dikatakan dan yang akan diperbuat. Saya rasa Oke. itu. Imitating tadi begitu ya. Betul, Dan itu adalah juga masih menjadi kerentanan di tingkat remaja begitu, dan itu yang memang harus diperhatikan. Betul. Oke, baik, dan semua bukan hanya dibebankan saja pada para caleg-caleg ini, para calon penghuni Senayan nanti di DPR RI, mudah-mudahan semua sukses untuk para caleg jurnalis. Terima kasih sudah hadir. Para panelis juga terima kasih sudah hadir. Sudah bersama di Lawan Bicara edisi spesial menantang caleg. Kita akan kembali di waktu yang akan datang di pekan depan di Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Sampai jumpa.